Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Misteri. Cerita malam ini yang akan saya bawakan berjudul Lowongan Pekerjaan. Oke, tanpa berlama-lama, simak dan dengarkan cerita yang akan saya bawakan berikut ini. Lowongan pekerjaan. Anita duduk terpekur menatap ponselnya. Sudah 3 hari sejak dia memasukkan lamaran kerja ke berbagai perusahaan, belum ada satupun yang menghubunginya. Padahal waktu interview, mereka semua berjanji akan menghubungi jika Anita lulus interview. Gadis manis berambut pendek itu bangkit dan keluar dari kamar kosnya. Dia bingung bagaimana cara mendapatkan uang dalam waktu dekat. Pasalnya, uang kos pun sudah 2 bulan belum dia bayar. Beruntung, pemilik kos masih berbaik hati untuk menampungnya beberapa hari lagi. Namun, jika Anita tak lagi sanggup membayar, terpaksa dia harus angkat kaki. Mata bulatnya memandang lalu lalang motor yang lewat di depan kos. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya. Tiba-tiba saja sebuah kertas terbang dan jatuh tepat di bawah kaki Anita. Gadis itu terbungkuk untuk meraihnya. Dahinya berkerut. Lowongan pekerjaan, dicari babysitter, kriteria bebas. Mau bekerja di bawah tekanan dan menginap. Info lebih lengkap hubungi nomor tertera. Anita seperti mendapat angin segar. Dia langsung masuk, meraih ponsel dan menghubungi nomor yang tertulis di flyer. Halo, sapa suara perempuan di seberang sana. Maaf, apa benar ibu membutuhkan babysitter? Tanya Anita ragu-ragu. Oh, benar mbak. Apa mbak mau bekerja jadi babysitter di sini? Mau bu. Sudah baca syaratnya kan? Iya, sudah saya baca semua, jawab Anita. Baik, kalau begitu saya akan Sherlock tempatnya. Kalau bisa sesegera mungkin untuk datang ya mbak. Siap bu. Panggilan pun terputus. Anita tersenyum senang karena akhirnya dia bisa mendapatkan pekerjaan. Apalagi pekerjaan ini mengharuskan dia untuk menginap. Itu artinya dia tak perlu keluar uang lagi untuk biaya tempat tinggal. Kamu sudah yakin mau jadi babysitter? Kamu kan gak punya pengalaman mengurus anak. Maria, teman satu kos Anita, mengingatkan. Yang penting aku gak nganggur, Mar. Anita menjawab sembari menata pakaian di koper. Aku kok ragu, Nit. Memang kamu gak curiga, apa? Curiga gimana? Anita menatap Maria serius. Iya masa? Cuma lewat telepon aja kamu langsung terima? Kayak aneh aja. Maria menatap Anita. Dia kasihan dengan teman satu kosnya itu. Takutnya Anita justru terkena penipuan seperti yang sedang marak saat ini. Ya, kita lihat aja dulu. Yang penting aku kesana dulu untuk membuktikan. Anita sudah siap untuk pergi. Semua pakaian dan peralatan dimasukkan dalam koper. Berbekal alamat dari ponselnya, gadis berusia 25 tahun itu menatap untuk meninggalkan kos-kosan dan bekerja di tempat yang baru. Mbak, udah sampai. Sopir taksi online yang Anita pesan mengingatkan. Sudah sampai. Anita membuka jendela deretan rumah mewah terlihat di matanya. Benar di sini alamatnya pak? Iya mbak, ini sesuai titik yang mbak pesan. Anita menatap rumah besar di depannya, nomor 15, sesuai dengan alamat yang ada di ponselnya. Dia pun lalu turun. Sopir taksi online membantunya mengeluarkan koper dari bagasi. Sopir taksi online melajukan lagi mobilnya setelah menerima uang dari Anita. Sementara gadis itu masih berdiri di depan rumah dengan koper di sisi kakinya. Dia memastikan lagi alamat yang ada di ponselnya dengan rumah di depannya. Sama. Tanpa ragu lagi, Anita menekan bel dan menunggu gerbang dibuka dengan jantung berdegup kencang. Kriet.
Pintu gerbang hitam itu terbuka perlahan. Hening. Ketika Anita melongo, tak ada siapapun di balik pintu gerbang. Jantungnya semakin berdegup tak karuan. Anita mengangkat kopernya, lalu berjalan perlahan masuk ke rumah yang ada di depannya. Sepi dan hening. Anita memindai sekitar. Halaman rumah luas dan rapi. Bunga-bunga tumbuh dan bermekaran dengan indah. Anita terus melangkah hingga kini dia sudah berdiri di depan pintu. "Anita," tanya wanita itu. "Iya bu, saya Anita," jawabnya terbata. Wanita itu melihat sekitar lalu mempersilahkan Anita untuk masuk dan membawa gadis itu ke kamar di dekat dapur. "Ini kamar kamu, semoga kamu betah ya." "Terima kasih bu." Anita masuk ke kamarnya dan meletakkan koper. "Istirahat dulu, nanti malam baru akan kuperkenalkan dengan anak yang harus kamu asuh." "Baik bu." Panggil saja saya Mayang." "Baik bu Mayang." Perempuan cantik itu pun meninggalkan Anita sendiri di kamarnya. Anita duduk di tepi ranjang memindai kamarnya yang sederhana dan bersih. Namun Anita merasa rumah tersebut terlalu sepi untuk rumah yang memiliki anak kecil untuk diasuh. Kumandang azan maghrib terdengar di kejauhan. Anita bersiap untuk melakukan ibadah sholat saat tiba-tiba Mayang yang berdiri di ambang pintu kamar mengagetkannya. Anita ketakutan karena Mayang menatapnya tanpa berkedip. "Ada apa bu?" tanya Anita takut-takut sembari mendekat. Dia masih memakai mukena. "Waktunya mengasuh anak saya Anita," Mayang berucap tanpa ekspresi. "Tapi bu, saya mau sholat bu." Mayang seketika melotot. Matanya yang bulat itu memerah. "Asuh anak saya sekarang, atau keluar dari rumah ini." Mayang terdiam sejenak. "Cepat!" Anissa tersentak. Dia bergegas melepas mukena dan meninggalkan sholatnya. Mayang meminta Anita mengikutinya ke dapur. Anita memperhatikan majikannya yang sedang mempersiapkan sesuatu di nampan. Mayang mengisi nampan dengan sebaskom air bunga, 7 rupa, kain handuk, dan botol kecil berisi minyak. "Itu apa bu? Itu apa bu Mayang?" "Ikuti saja, nanti arahan saya, oke?" jawab Mayang dengan tersenyum tanpa melihat wajah Anita. Anita pun hanya mengangguk pasrah, apalagi ketika Mayang menyerahkan nampan itu di tangannya. Mayang lalu berjalan di depan Anita. Dia membawa gadis itu ke lantai atas. Anita mengikuti langkah Mayang sembari memperhatikan sudut demi sudut rumah. Hening, sepi dan gelap. Mereka lalu berhenti di depan sebuah kamar yang di atas pintu ada sebuah bungkusan warna hitam. Anita penasaran tapi dia tidak berani bertanya. Mayang mengeluarkan kunci dari kantong bajunya dan membuka pintu di depannya. Gelap. Seketika aroma dupa dan bunga melati menyeruak ke penciuman Anita. Jantung Anita pun berdebar tak karuan. Ada rasa takut saat mencium aroma aneh tersebut. "Ayo masuk." "Baik bu." Mayang berjalan di depan Anita, lalu menghidupkan lampu templok di meja kecil. Mereka rupanya berhenti di sebuah sisi ranjang. Mata Anita membulat saat melihat tubuh seorang anak perempuan berusia sekitar 7 tahun terbaring di ranjang. Yang membuat Anita kaget, tubuh anak itu sudah hampir menjadi tulang. Kaki Anita refleks mundur, namun Mayang segera meraih lengan Anita. "Mandikan anakku dengan air bunga itu. Tambahkan dulu minyak dalam botol ini, usapkan perlahan. Jangan sampai merusak kulitnya." "Tapi bu, anak itu sudah..." "Lakukan saja perintahku." Anita takut-takut duduk di tepi ranjang. Sementara Mayang menyaksikan dengan senyuman aneh, tanpa diduga, tiba-tiba saja Mayang berjalan keluar. Panik, Anita pun bangkit dan menyusul. "Mandikan anakku sampai bersih. Jika belum selesai, kamu tidak boleh keluar." Mayang mengunci pintu kamar dari luar. Berdua saja dengan seonggok mayat membuat Anita ketakutan setengah mati. Namun, dia tetap berusaha untuk memberanikan diri. Gadis muda itu mulai membuka selimut yang menutupi tubuh mayat gadis kecil tersebut. Lalu, perlahan mulai mengusap dengan kain handuk yang sudah ia celupkan ke baskom. Pelan,
Tap! Tangan mayat gadis itu tiba-tiba mencengkram tangan Anita. Anita syok hingga tak mampu berkata-kata. Perlahan mayat itu bangkit dan menyeringai. Rasa panas seketika menjala dari tangan mayat itu ke tangan Anita. Panas, semakin panas. Anita pun berusaha untuk melepas. Namun cengkraman mayat itu terasa sangat kuat. Rasa panas itu pun kini menjalar ke seluruh tubuhnya. Anita tak kuat. Kulitnya mulai melepuh. Saat itulah dia ingat dengan Tuhan. Bibir Anita bergetar saat melapangkan air suci. Perlahan tapi pasti cengkraman tangan mayat tersebut lepas. Mayat itu berteriak sangat nyaring. Anita sampai harus menutup telinganya. Teriakan mayat itu sempat membuat bacaan ayat suci Anita terhenti. Mayat gadis kecil itu pun menyerang Anita dan berusaha untuk mencekik Anita. Namun Anita kembali membaca ayat suci. Tubuh mayat gadis kecil itu pun mengelupas dan mengepulkan asap. Lalu perlahan tubuhnya memerah semerah bara yang menyala. Tak lama tubuh mayat gadis itu pun berubah jadi debu. Brak! Pintu kamar terbuka. Mayang berdiri di ambang pintu dengan raut wajah marah. Sejenak dia melirik keranjang yang sudah tak ada lagi jasad anaknya. Kurang ajar! Teriak Mayang sembari berlari ke arah Anita. Gadis itu tak menyiapkan kesempatan. Melihat pintu terbuka, dia pun berlari keluar. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Anita terus berlari. Sayangnya pintu utama terkunci. Tolong saya!" teriaknya sembari menggedor kaca jendela. Namun kondisi rumah yang terletak di perumahan dengan gerbang tinggi membuat suara Anita tak sampai keluar. Tolong!" teriaknya lagi. Anita kembali berusaha membuka pintu yang terkunci. Namun tiba-tiba sebuah kapak melesat dan menancap di pintu, tepat di sebelah kepala Anita. Dia berbalik dan mendapati Mayang sudah seperti kesurupan. Tak ada lagi wajah cantik, polesan make up-nya berantakan. Rambutnya acak-acakan, Mayang kesetanan. Anita yang cerdik meraih kapak dan menghancurkan kunci pintu dengan kapak tersebut. Mayang berlari, berniat untuk menangkap Anita. Namun Anita dengan kuat membuka pintu hingga pintu yang hancur sisinya itu menabrak tubuh Mayang. Sialnya, pintu yang separuh hancur itu memiliki sisi yang runcing. Tubuh Mayang menancap di sisi yang runcing itu. Anita menatap tak percaya. Tubuh Mayang mengejang, lalu lemas dan tak lagi bergerak. Anita segera berlari keluar. Lagi-lagi gerbang terkunci. Namun dia masih memegang kapak sehingga dia bisa menghancurkan kunci gerbang dengan alat tersebut. Begitu gerbang terbuka, dia pun berlari keluar. Anita berhenti sejenak di depan gerbang rumah Mayang. Matanya membulat. Jajaran perumahan saat awal dia datang tak lagi ada. Dan rumah Mayang yang ada di depannya berubah menjadi rumah kosong yang terbengkalai. "Mbak, ngapain di sini?" Seorang bapak yang tengah beronda. "Mbak, ngapain di sini?" Seorang bapak yang tengah ronda melihat heran ke arah Anita, lalu menatap rumah kosong di depan sana. Bapak itu bergidik, lalu berlari meninggalkan Anita yang masih terpaku karena syok. Ditemukan sesosok mayat yang menancap di sebuah rumah kosong. Anita mematikan siaran televisi tersebut. "Kok dimatikan, Nit?" tanya seorang perempuan paruh baya yang baru masuk ke rumah. "Jelek beritanya, Bu." "Ya sudah, ayo bantu ibu masak." Anita pun beranjak ke dapur untuk membantu ibunya memasak. Sejak kejadian itu, Anita memutuskan pulang ke kampung halaman, mengikuti jejak ibunya untuk berkebun. Dia tak mau lagi ke kota. Kejadian saat itu benar-benar membuat Anita trauma. Tamat. Terima kasih teman-teman semua yang sudah sudi mendengarkan cerita dari saya. Oke, jangan lupa dukung terus channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan boleh di-share ke semua di media sosial yang kalian punya. Oke, next time ditunggu cerita-cerita misteri selanjutnya. Bagi teman-teman yang mau menitip cerita misterinya, boleh melalui komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.